lagi di Prokes Profesi Podcast bersama saya Arum, dan kali ini saya tidak sendiri. Seperti yang kalian lihat di samping saya ada sesosok manusia yang sangat tampan. Peres. Oke, jadi kali ini saya sedang bersama Kak Faisal Fajar. Yeay. Halo. Tidak ada Mitra mahasiswa nih? Iya. Mitra mahasiswa. Jadi Kak Faisal Fajar ini adalah anggota The Book Club Makassar ya, yang dimana sebagai admin. Jadi pada prokes kali ini kita bakalan bahas hal yang Apa tabu? ya? Yang tidak tabu. Oh, tidak tabu. Umum dong ya. Yoi. Bahas apa kita? Kira-kira apa nih? Mungkin ketika melihat settingnya mungkin teman-teman sudah tahu kita bakalan bahas apa. Ya, jadi kita bahas soal hari tanaman. Hari tanaman. Atau kita bahas soal hari minuman sedunia atau apa? Oke, karena hari ini bertepatan dengan Hari Buku. Oh iya. Yeay. Bersoal hari buku. Jadi kita akan membahas Tentang soal buku pastinya. Seperti yang ada di sini, ini sebenarnya setting yang ada yang kami maksud. Oke guys, mitra mahasiswa, mungkin sebelum mulai, mungkin saya ada perkenalan baiknya dulu ya, tentang Book Club Makassar. Jadi, hai mitra mahasiswa, perkenalin nama saya Ical, panggil aja Ical sebenarnya ringkasnya. Saya itu anggota sekaligus salah satu admin sebenarnya dari The Book Club Makassar. Jadi Book Club Makassar itu merupakan komunitas membaca dan berkumpul bagi para pembaca buku se-Makassar. Jadi itu kami biasanya itu adain kegiatan itu di akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan setiap bulan ya, Kak? Setiap bulan. Jadi kita pertemuannya itu cuma setiap bulan aja. Dan itu selalu dilakuin setiap akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan itu pasti minggu terakhir bakal ngadain pertemuan. Terus itu pertemuannya nanti ngumpul ngebahas buku, diskusi, tapi sesuai dengan tema di bulan itu gitu. Nah kalau misalnya mitra mahasiswa nih ada yang minat buat masuk, langsung aja lihat di Instagram kami, isi form nanti dimasukin ke grup. Dan FYI, information, karena kita namanya juga komunitas nih, jadi kita nggak ada sama sekali. Jadi kita betul-betul kayak pure komunitas. Jadi kita itu betul-betul pure komunitas. Jadi itu kita bukan yang kayak ada struktur organisasi atau yang seperti. Jadi itu betul-betul cuma memadahi teman-teman yang mau. Jadi itu baik kamu mau tuh mitra mahasiswa kayak alumni atau masih mahasiswa, jadi silakan aja buat gabung. Gitu guys. Terus untuk masuk ada syarat-syarat khususnya nggak nih, Kak? Kalau syarat sebenarnya nggak ada, cuma tinggal ngisi form aja, terus nanti bakal dimasukin ke grup, udah ada resmi jadi anggota. Karena memang itu lagi kita komunitas, jadi betul-betul orang yang kalau kamu mau baca cari. Intinya kalau kamu adalah orang yang cari teman, kan biasanya orang itu kalau baca buku cari teman buat ngobrol gitu toh, ngobrol soal bahas buku yang dibawakan, apa yang udah dibaca. Nah, book club itu ngewadahin hal tersebut. Gitu, merorles lah seperti itu. Jadi cocok banget nih buat mitra mahasiswa yang suka banget baca buku tapi nggak ada temennya, butuh teman untuk sharing-sharing tentang buku, atau pengen tahu buku-buku apa nih yang bagus atau hype untuk dibaca. Oke. Next, kan kebetulan nih hari ini merupakan Hari Buku Nasional yang jatuh tepat pada tanggal 17 Mei 2022. Yoi. Oke, aku mau nanya nih sama Kak Ical, gimana sih Kak Ical sendiri nih memaknai Hari Buku itu? Memaknai Hari Buku ya, kalau misalkan kan kita, ini kan Hari Buku Nasional ya, bukan Hari Buku sedunia sudah lewat beberapa bulan Maret kalau nggak salah atau April. Di Hari Buku Nasional sendiri kan itu diadakan, maksudnya dibuat untuk meningkatkan minat baca mahasiswa masyarakat. Dibuat pertama kali di tahun 2002. Jadi kalau menurut saya sebenarnya memaknai Hari Buku itu ya itu lagi kembali ke persoalan kenapa si Hari Buku ini dibentuk gitu. Jadi mungkin kalau untuk memaknainya ya paling itu sebagai salah satu hari buat kita gitu untuk mikir kembali, sebenarnya buat refleksi kira-kira selama 1 tahun terakhir ini kita udah baca apa aja, apakah kemudian selama ini kita nulis hobi tulisnya kayak hobinya membaca, apakah memang kita benar-benar membaca atau enggak, atau mungkin kayak planning lah gitu selama 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan itu sampai hari buku selanjutnya mau baca buku apa aja. Itu sih memaknainya.
Jadi gitu ya Kak, memaknai Hari Buku dari bagaimana awalnya Hari Buku Nasional bisa terbentuk sampai planning kita ke depannya gimana nih tentang hobi kita yang suka baca buku. Terus aku penasaran nih, gimana sih awalnya Kak Ical bisa mulai suka baca buku? Apakah memang dari sejak bisa membaca atau gimana, pernah ke-trigger sama sesuatu sehingga jadi suka banget baca buku? Kalau dibilang membaca itu pasti kalau saya sih mulainya dari komik sih. Jadi kayak kita mulai dari komik pas kecil kan, baca-baca komik Conan gitu-gitu sih. Terus kayak SMP, SMA itu kan udah mulai bisa ke Makassar gitu kan, udah bisa ke Gramedia, udah punya akses lah ceritanya, meskipun cuma kayak paling setahun sekali, setahun 2 kali lah begitu ke Makassar. Di situ udah bisa beli buku-buku yang kayak menarik, meskipun at least of course lah pertama kayak buku-buku yang dibaca itu buku-buku yang ya paling kayak kicisan gitu, bukan buku yang bukan buku yang istilahnya kayak berat atau ngisi gitu loh, meskipun itu buku tetap bagus gitu dan mungkin udah bagus. Start dari situ sih, lama-lama akhirnya kayak ketemu beberapa buku yang men-trigger begitu untuk membaca. Mungkin kalau di sini buku yang pertama sekali itu yang bikin kayak saya mengerti bahwa ternyata ada loh buku yang kayak seperti itu, yang kayak sastrawi banget, itu ini sebenarnya kebetulan. Ya boleh dilihatin. Memang ini kayak agak kesan horor. Kumpulan Budak Setan. Jadi ini karena kan memang saya orang yang generalnya suka horor. Jadi memang kayak pas awal-awal itu kayak ngoleksi aja buku horor apapun itu. Begitu sampai akhirnya ketemu buku Kumpulan Budak Setan ini. Ini kan merupakan antologi kumpulan cerita pendek dari Eka Kurniawan, Intan Paramadita, dan Kuburan Prasat. Dan pada saat itu saya tidak tahu Eka Kurniawan itu siapa. Saya tidak tahu Eka Kurniawan itu siapa, sampai akhirnya kayak saya kuliah, saya baca Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka salah satu buku favorit saya. Saya lihat kan, pasti saya lihat penulisnya Eka Kurniawan kayak pernah dengar gitu, tapi di mana begitu ya. Sampai akhirnya kayak ngebuka kayak lemari buku, terus lihat ternyata ini. Dan emang sih buku ini kayak yang first time buku yang saya baca yang kayak ini loh buku yang kayak istilahnya ngesastra gitu, tanda kutip begitu, kayak yang bukan buku yang istilahnya kayak picisan aja sekedar ditulis begitu, emang kayak tulisannya ada gitu isinya. Koleksi saya. Kalau Arun gimana? Kalau aku ada nih Kak, buku yang favorit dan baru-baru aku baca, mungkin teman-teman udah pada tahu, Laut Bercerita, karyanya Kak Leila. Kakak udah pernah baca buku ini? Jujur belum, baru baca kayak pintas-pintas aja, soalnya belum kayak masih tebel banget guys. Ini ceritanya tuh lumayan, kan aku jarang baca buku yang berat-berat gitu Kak, jadi ini buku yang cukup berat untuk aku baca. Makanya belum selesai, tapi isinya bagus banget, bercerita tentang kerusuhan waktu 1998 ya, jadi bagus banget untuk para mahasiswa yang pengen tahu tentang kejadian sejarah tahun 98 tapi nggak mau dikemas secara formal kaku gitu kan ya. Jadi ada ceritanya di sini. Ini fiksi tapi berlatar belakangkan dengan sejarah. Fiksi story gitu ya. Oke, next kan membaca buku zaman sekarang kan udah canggih ya Kak, di zaman serba digital ini. Terus aku mau nanya nih ke Kak Faisal nih, prefer baca buku fisik seperti yang ini atau lebih ke buku digital gitu? Sebenarnya kalau ditanya itu, saya lebih konservatif orangnya. Jadi memang lebih suka buku fisik. Soalnya mata saya tidak kuat membaca digital, membaca di HP atau di laptop itu. Kalau di HP pernah ada beberapa buku digital yang saya punya. Cuman kayak kalau bacanya itu lebih effort gitu, dan enak aja gitu kalau misalkan kayak harus cium halamannya. Feel-nya lebih dapet gitu. Iya, tapi memang nggak ada salahnya sebenarnya orang kalau prefer ke digital, karena kan teknologi itu sebenarnya membantu kita untuk lebih mudah gitu di kehidupan. Aku juga lebih suka buku fisik, jadi lebih suka koleksi buku fisik karena enak aja gitu selesai baca, ada nih yang dikoleksi lagi baru. Kan kalau buku digital tuh nggak kelihatan, jadi di kamar tuh numpuk gitu buku-buku yang udah dibaca. Walaupun minusnya kadang kalau dipinjam teman ya udah, pokoknya kalau udah di tangan teman udah hilang, harus mengikhlaskan.
Ya itu. Jadi mau apapun buku yang dibaca, entah itu buku digital Betul. atau buku berbentuk fisik, itu yang penting tidak mengurangi semangat kita untuk membaca buku. Iya, betul. Aktivitas membaca buku nih kan zaman sekarang mungkin udah banyak banget ya yang ninggalin Kak. Orang-orang lebih suka buka Pasti. TikTok, YouTube. Nah, terus kalau menurut Kak Ical nih, apa sih yang mengistimewakan aktivitas membaca buku dibanding dengan aktivitas-aktivitas lainnya? Khususnya untuk kaum muda nih. Apa ya? Mungkin dibilang supaya kelihatan pintar. Bercanda guys. Kalau dibilang keistimewaan pasti apa ya? Mungkin kayak saya selalu melihat buku itu sebagai karya seni begitu. Karena kalau dibilang misalnya buku itu aktivitas membaca buku itu kemudian kita dapat informasi, dapat sudut pandang, sebenarnya kita bisa juga dapat kalau kita baca berita ataupun lihat statusnya orang, pasti kita dapat sudut pandangnya mereka atau ya kan. Cuman saya selalu melihat buku itu sebagai karya seni begitu. Jadi kita itu nggak sekedar misalnya mendapatkan ilmu, nggak sekedar kemudian kayak mendapatkan referensi baru, mendapatkan kemudian perspektif baru. Kita juga bisa kemudian mengasah selera kita begitu, mengasah kalau misalkan anak-anak zaman sekarang bilang estetik begitu kan. Hal yang kayak hal sembunyinya kita gitu, kita bisa kayak ke-trigger begitu, kayak misalkan misalnya apa ya, misalnya kayak ini di Negeri Senja. Meskipun ini buku Negeri Senja itu kayak fiksi, ini buku fiksi, cuman ini kayak apa ya, ini kalau misalkan dibaca itu memberikan pengalaman yang berbeda dengan kalau kita baca sekedar misalnya berita doang gitu. Jadi kayak selain kita juga mengasah imajinasi pastinya, ada pengalaman tersendiri begitu. Mungkin banyak sekali pembaca di luar sana yang bilang kalau kita baca buku kita serasa kayak dibawa masuk ke dalam bukunya, kita serasa melihat langsung begitu kejadiannya, dan itu pun seperti yang saya rasakan begitu. Yang bikin unik bagi saya itu gitu loh, perasaan bahwa saya bisa masuk ke dalam dunia bukunya, melihat karakternya begitu, menggambarkan karakternya seperti apa. Dan yang terpenting itu kita bisa mengapresiasi karya seni begitu. Kalau misalkan teman-teman tidak mengerti, mitra mahasiswa tidak mengerti bagaimana kemudian mengapresiasi seni rupa ataupun kalau musik pastilah mungkin sastra pun seni, dan ini mengajarkan kita untuk sedikit bersentuhan dengan jiwa kita dalam tanda kutip begitu, nggak sekedar ngasah otak tapi juga ngasah hati dan jiwanya kita. Ya bener banget sih, aku sih setuju sama Kak Ical. Soalnya dari pengalaman aku membaca buku tuh kayak meningkatkan imajinasi kita. Walaupun akhirnya nanti tuh buku itu diangkat seseorang menjadi film gitu kan, banyak ya Kak buku-buku atau cerita dari Wattpad diangkat menjadi film. Tapi yang aku rasain sendiri tuh beda feel-nya. Betul. Karena kalau kita baca buku itu sesuai dengan imajinasi kita, tapi ketika udah diangkat nih menjadi sebuah karya seni film, nah itu beda lagi. Itu tergantung dari sudut pandang sutradaranya. Betul banget. Terus ada nggak sih Kak Ical mengalami pas baca buku nih, ada nggak sih hambatan-hambatan tertentu sehingga susah banget nyelesain bukunya kan? Soalnya kadang aku gitu. Itu ya, kalau boleh jujur, kalau menyelesaikan buku tanda kutip itu memang kadang susah gampang. Apalagi kalau bukunya itu tebal dan itu kayak banyak mengandung hal-hal yang kita nggak ngerti. Gitu. Itu bakal kayak berat banget. Cuman kalau saya sih striknya pertama cari motivasi. Kalau persoalan membaca buku itu cari motivasi dulu, atau paling penting itu cari sukanya dulu di mana. Itu bahayanya juga. Karena bagaimanapun membaca buku itu, tadi saya bilang membaca buku itu hobi. Membaca buku itu istilahnya hal yang bikin kita kan hobi itu hal yang bikin kita bahagia. Jadi cari bahagianya dulu di mana begitu. Kalau misalnya kamu sukanya buku horor, kamu sukanya buku misteri, atau suka buku cinta begitu, cinta yang picisan tanda kutip, itu nggak apa-apa begitu. Kamu baca itu aja itu nggak apa-apa. Bukan berarti kamu baca buku picisan tanda kutip begitu berarti kamu lebih rendah daripada orang yang baca buku self love begitu, enggak. Itu tidak, itu book shaming guys ya, itu maksudnya itu book shaming. Dan itu memang
tidak merendahkan kamu begitu. Jadi cari nyamannya aja dulu, karena kalau yakin deh kalau kamu suka sesuatu, kamu jalanin pasti nggak akan terasa. Itu pertama. Kedua, cari motivasinya begitu. Kalau saya kan itu makanya saya gabung book club supaya setidaknya dalam 1 bulan saya bisa membaca 1 buku karena saya wajib datang di book club begitu. Itu cari motivasinya. Terus kalau saya biasanya saya tenteng bukunya kemana-mana. Jadi saya tuh kalau baca buku, saya memang baca buku yang enggak tebal-tebal amat, enggak baca kan ada buku yang kayak gede banget gitu kayak tafsir. Saya nggak mungkin bawa buku-buku kayak gitu, biasanya nggak beli buku-buku begitu. Jadi buku-buku yang kayak kecil-kecil begini saya bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kayak lagi di kampus gitu, lagi either kayak either kayak istirahat nugas atau kayak nunggu dosen, atau kayak misalnya lagi nunggu kayak kan sekarang sudah fresh graduate guys, jadi kayak lagi nunggu lagi ngurus berkas. Kalau ngurus berkas kan biasanya nunggu dosen agak lama tuh. Jadi ya udah baca buku aja. More likely sih kayak jangan mencari waktu luang, tapi usahakan meluangkan waktu. Bener banget. Jadi itu tadi sekaligus tips ya buat teman-teman yang misalnya mengalami hambatan dalam membaca buku dan yang pengen memulai untuk menyukai membaca buku. Jadi jangan jadikan hal ini tuh sebagai hal yang memberatkan gitu. Jangan jadiin beban lah, santai aja. Ya, santai aja dan cari minatnya di mana di buku. Apa ya? I mean like saya pun misalkan duduk di sini bersama Arum itu bukan berarti, dan saya pun menjadi anggota book club begitu, bukan berarti saya pembaca buku yang berat sekali. Saya belum membaca Sapiens guys. Saya belum menyelesaikan tetralogi Pulau Buru Pramudia Natatur. Saya juga belum menyelesaikan buku-buku besar kayak misalnya Fyodor Dostoevsky. Buku-buku klasik besar itu belum saya kayak Little Woman itu belum saya jamah istilahnya tanda kutip, karena memang saya belum dapat feel-nya ke sana begitu. Dan itu tadi begitu, kalau memang misalnya belum dapat feel-nya ya lebih mending cari feel yang mana yang kamu yang suka dulu begitu. Dan sampai sejauh ini pun meskipun saya tipikal orang yang suka horor, horor, misteri, dan suka klasik, buku bacaan saya pun bukan berarti bahwa saya punya informasi yang bisa saya diskusikan begitu. Saya punya informasi yang bisa saya istilahnya debatkan ke orang begitu. Misalkan kita diskusi, jadi kita ya nggak kosong-kosong amat gitu loh. Bukan berarti karena buku kita genrenya bukan buku genre yang besar berarti kita nggak ada isinya gitu. Makanya sih, jadi kayak apalagi kalau buat orang-orang yang di book club yang mau gabung terus mikirnya kayak gitu, nggak apa-apa, gabung aja karena kita welcome kok. Jadi mulai aja dari buku-buku yang emang kita suka, yang bisa kita baca. Jadi nggak usah maksain harus buku-buku karya penulis besar. Betul, kan Kak? Iya. Kayak bisa mulai dari hal-hal yang lebih kecil, karena pasti kita nanti akan berkembang bisa baca buku yang lebih berat. Betul, iya. Bakal ada waktunya kok, gitu. Bakal ada tahapnya lah. Oke, kan tadi udah ada tips-tips nih dari Kak Ical gimana sih caranya mulai membaca buku, terus caranya menangani hambatan-hambatan yang terjadi ketika membaca buku. Terus ada nggak sih saran rekomendasi nih dari Kak Ical tentang judul-judul buku yang bagus? Kalau rekomendasi buat saya sih yang selalu saya rekomendasikan ke orang pastinya Cantik Itu Luka, Eka Kurniawan. It's like so good. Terus kalau dari sini berarti guys, ini adalah jadi gini, setiap di book club itu setiap akhir pertemuan kita bakal voting gitu, semua buku yang diskusikan itu bakal di voting yang paling disuka gitu. Saya favorite books begitu. Nah ini tuh buku favorit kecuali negosiasinya deh. Ini semuanya favorit books semua, jadi kayak pernah menjadi favorit books. Pastinya saya mau rekomendasikan ini semua, terutama mungkin. Boleh diliatin Kak judulnya apa aja? Ini ada Kumpulan Budak Setan tadi. Terus ini Crooked House dari Agatha Christie. Agatha Christie, favorit author. Terus ada Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, Muhyiddin M. Dahlan. Oke, pernah denger juga. Stupid Boss. Ini pernah jadi film ya Kak? Pernah jadi film. Tapi saya bacain dari dulu sekali sudah, pas SMP. SMP SMA gitu. Terus ada Potongan Tubuh, ini kumpulan cerpen lagi ada Edgar Allan Poe, Kisah Setengah Malam. Terus kumpulan cerpennya lagi Fyodor Dostoevsky, Mimpi Orang Senteng. Kalau rekomendasi mungkin di tumpukan ini pasti saya rekomendasi Agatha Christie buat yang suka misteri, buat yang sedang mencari jati diri dan agama, kayaknya Moral Utuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Soalnya ini buku ini lucunya, saya baca buku ini kayak sekitar 3 atau 2 kali begitu, dan setiap saya baca itu saya selalu menemukan hal yang baru begitu. Bukan berarti bahwa ada hal
maksudnya ceritanya tetap sama, cuman saya kayak nemuin sudut pandang baru begitu bagi saya. Saya melihat bukunya dari sudut pandang yang berbeda begitu. Awalnya saya simpati sekali dengan tokoh utama terus, tapi sudah bacaan kedua itu berubah gitu. Jadi kayak bagi saya ini bagus bukunya, meskipun kayak ini kayak kontroversial banget deh ya sepertinya. Terus apa lagi ya, Negeri Senja saya juga rekomendasi, bagus buat yang mau baca buku ringan fantasi. Terus ini pasti Kumpulan Budak Setan, meskipun saya nggak tahu apakah ini masih dicerak atau tidak, tapi ini bagus lah buat yang mau baca kumpulan cerpen awalnya Eka Kurniawan. Kalau Arum ada rekomendasi buku nggak buat saya? Karena saya bawa baru satu. Oh, baru satu. Jadi ini rekomendasi saya Laut Bercerita. Laut Bercerita. Tapi keren sih. Iya. Terus selain buku ini sih buku yang lain, bukunya yang genre teen sih Kak. Matiin lihat. Nggak apa-apa. Yang sebelumnya saya baca itu yang Gis and Anne yang udah jadi film. Kacau banget. Tahu. Kacau banget itu filmnya, agak kecewa sih sebagai pembaca setia Gis and Anne. Oh, tapi ini pertanyaan penting gitu untuk orang yang membaca buku dan melihat filmnya. Apakah Anda juga sering kecewa pada saat melihat adaptasi film? Betul sekali, saya sering kecewa. Ya, kenapa? Khususnya untuk Gis and Anne. Why? Kenapa kira-kira? Karena mungkin yang tadi yang tadi kita bilang, yang tadi Kak Ical bilang, ketika kita membaca buku kan kita berimajinasi sesuai maunya kita sendiri, sesuai mood kita, gimana nih kondisinya karakter utamanya, gimana ceritanya di situ, gimana suasananya. Dan ketika difilmkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai pembaca, tentu rasa kecewa itu jelas ada. Ya sih, betul. Kurang lebih juga seperti itu sih ya buat teman-teman yang kayak nonton, yang baca Crazy Rich Asian atau yang Harry Potter kayaknya agak sedikit cukup bagus lah. Mungkin apa lagi ya yang saya mungkin Mas Stupid Boss pas nonton pas nonton adaptasinya mungkin nggak kecewa amat sih. Saya suka feeling yang kayak vibes-nya tuh bagus, kayak 80s gitu, retro banget, suka sekali. Cuman mungkin banyak hal-hal yang saya rasa terlewat begitu dari adaptasi film. Terus apa lagi ya? Mungkin memang sih kadang, tapi ya kayaknya sih lebih ke kayak selera kali ya. Tergantung seleranya sih. Ya betul. Oke, jadi ini ya Kak rekomendasinya. Teman-teman silakan catat, nanti dicantumin juga di deskripsi video. Jadi silakan dicek judul buku dan pengarangnya. Mungkin tertarik untuk baca bukunya. Yang belum pernah baca buku mungkin setelah melihat video ini jadi mulai ingin menjadikan membaca buku itu sebagai hobi. Yang mana itu nggak ada paksaan. Iya, nggak ada paksaan guys, hobi namanya, dibahagiain aja. Terus juga atau misalnya mitra mahasiswa nih, kalau ada yang masih cari rekomendasi buku bisa langsung ke Instagramnya Book Club, bookclub.mks. Itu kita biasanya kasih rekomendasi buku setiap bulannya itu dengan sesuai dengan tema pada bulan tersebut. Juga mungkin kita nggak apa-apa kali ya minta rekomendasi sebesar dari mitra mahasiswa. Kira-kira mitra mahasiswa rekomendasi bukunya gitu, atau buku yang paling yang pasti baca itu bikin kayak favorit bukunya lah itulah. Apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Bentar guys. Oke, sekian aja ya Kak. Oke, mungkin teman-teman udah bosan ingin melanjutkan aktivitas lain setelah menonton video ini. Langsung baca buku, langsung beli buku. Bener banget. Oke, last but not least, kami berdua mau ngucapin Selamat Hari Buku Nasional. Yeay. Oke, itu aja pembahasan kita pada prokes kali ini. Makasih banyak Kak Ical udah nyempetin waktunya. Saya merasa terima kasih loh udah diundang. Book Club Makassar mengucapkan terima kasih banyak sudah berada di tengah-tengahnya teman-teman profesi. Thank you. Oke, nantikan prokes selanjutnya hanya di Profesi TV.